ayat 34 yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Saad Murdi. Kepada Pak Saad dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqalahadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani yang berbahagia, pagi ini kita telah masuki membahas surah Al-Maidah ayat 34 di bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Zonara LP yang tercatat bagi saya. Kemudian cukup bagus apa yang disampaikan oleh Ibu sehingga kita dapat memahami semuanya. Mudah-mudahan terpendakkan bagi kita. Dengan memahami ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka memperbaiki diri akan menjadi dekat kepada Allah dalam rangka memahami Al-Quran dan sebagainya. Demikian, kemudian kita lanjut dengan pembahasan ayat ini. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illallazina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Barakallahu azim. Kecuali orang yang bertobat di antara mereka sebelum kamu yang dapat menguasai menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan pengecualian daripada ayat-ayat sebelumnya. Banyak ayat yang melakukan pengecualian terhadap sekolah satu. Di situ dimulai dengan illallazina, kecuali orang-orang itu. Nah, di situ ditambah orang-orang yang apa? Di situ ada tobat di antara mereka. Kalimat ini menjelaskan tentang pengecualian terhadap ayat sebelumnya. Itu ayat 33. Itu orang yang memerangi Allah sebagai dan Rasulnya, mestinya mereka disalib, dibunuh, salib, dipotong tangannya, disilangkan, kemudian mereka diusir. Itulah batasan mereka dunia dan mereka dapat hinaan. Ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah ilallazi. Dari pengajian apa dia kena tabu mereka bertobat, artinya mereka kembali kepada Allah, berhenti membuat kerusakan di muka bumi dan dari memerangi Allah. Di sini ada suatu periode yang harus berlalu di mana kita mengetahui adalah keabsahan pertobatan mereka, sehingga mereka meletakkan senjatanya dan berhenti menyerang agar tanda taubat yang jelas ada pada mereka. Min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu menangkap mereka. Artinya mereka bertobat, lalu mereka meletakkan senjatanya, lalu mereka berhenti memblokir jalan-jalan Allah, memblokir jalan-jalan Allah Ta'ala berfirman, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
maka artinya ampunilah mereka karena karena mereka bertobat, kasihanilah mereka. Kenapa? Kenapa? Allah yang Maha Kuasa dengan ampunannya dan rahmatnya menghapuskan siksa mereka. Nah, keistimewaan ayat ini itu adalah bahwa ayat yang mulia ini itu kehebatan adalah karena orang memerangi Allah dan Rasulnya. Jika seseorang memerangi Allah dan Rasulnya dan kemudian dia bertakwa kepadanya dan tidak memerangi Allah dan Rasulnya bertakwa kepadanya karena tidak ada siksaannya bagi mereka. Berat ringannya hukuman itu menunjukkan berat ringannya kejahatan. Di antara orang yang berperang melawan Allah dan Rasulnya orang yang mengkonsumsi riba. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28 dan 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimu wa la tuzlamun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya atau tidak meninggalkan riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Jika kamu bertobat dari pengambilan riba bagi kamu itu pokok hartamu, maka kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula akan dianiaya. Itu yang dikatakan. Maka artinya di situ ada perbaikan. Maka perbaikilah, janganlah kamu berkerusakan di bumi. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan bumi sesudah Allah memperbaikinya. Kemudian akibat daripada itu kalian sudah nampak zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rum ayat 41 telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka mereka telah melanggar sumpah dan sebagainya, mereka harus membayar kafarat. Dalam Maidah ayat 8 menjelaskan Fakaftartuhu it'aman asharati masakina min awsati tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum tahriru raqabah. Maka kepada orang melanggar sumpah atau memberi makan orang miskin 10 orang, yaitu makan yang biasa kamu makan, kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Itulah balasan bagi mereka yang melanggar sumpah atau melanggar perintah Allah. Kemudian ayat banyak ayat yang semakna dengan ayat 543 Al-Maidah tadi tentang ayat kecualian itu. Di antaranya Al-Baqarah 160 mengatakan illal ladzina tabu aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran terhadap mereka, itulah Allah menerima taubatnya dan aku maha penerima taubat dan lagi maha penyayang. Al-Baqarah 160. Dengan ayat lain lagi jelaskan Al-Imran illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Hampir sama bunyinya, kecuali mereka bertaubat sesudah kafir, sesudah mengadakan perbaikan. Nah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi mereka. Itu banyak sekali ayat. An-Nisa 146 mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu. Illal ladzina tabu wa aslahu, tapi ditambah wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum billahi fa ulaika mu'minun wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Kecuali orang yang bertobat, mengadakan perbaikan, berpegang teguh kepada Allah dengan tulus mengerjakan agamanya, maka mereka itu adalah orang bersama orang-orang yang beriman, dan telah Allah memberikan kepada mereka pahala yang
besar, pahala orang yang beriman yang besar gitu. Kemudian ayat lain 153 Al-A'raf mengatakan wallazina amilu sayyi'ati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Di sini tadi selalu perbaikan, di sini dimulai dengan orang yang membuat kejahatan gitu. Orang-orang yang membuat kejahatan kemudian dia bertobat sesudah itu dan beriman, harus beriman, bertobat dan beriman, ya. Kemudian inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah tobat disertai iman itulah Maha Pengasih. Sesudah kamu mereka Tuhan kamu mereka bertobat beriman, kemudian mereka akan diampuni Allah Maha Pengasih. Kemudian ayat lain At-Taubah ayat 5 mengatakan di penggalan ayat itu penggalan akhir fa intabu wa aqamu sholata wa atu zakat wa khallu bisabilahum innallaha ghafurur rahim. Jika mereka bertobat mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah kepada mereka kebebasan untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau mereka sudah tobat, ini hukuman itu Allah sudah mengampun. Kenapa tidak hukum itu? Kemudian At-Taubah mengatakan intabu wa aqamus sholata wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Itu katakan jika mereka bertobat, fa intabu wa aqamus sholat, mendirikan sholat, wa atuz zakah, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu adalah saudara seagama dengan kamu. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, maka kami jelaskan ayat bagi kaum yang mengetahui. Kemudian ayat 19 summa inna rabbaka lilladzina amilu su'a bijahalati summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dikatakan summa inna rabbaka lilladzina amilu sayyi'ati bijahalah. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Tapi kan jika tidak mau termasuk orang bodoh, terus orang yang tidak bodoh harus belajar. Jadi orang yang tidak tahu mereka melakukan sesuatu, kemudian mereka bertobat, cuma tabu mimba dzalika wa aslahu, kemudian mereka bertobat sesudah itu mengadakan perbaikan. Sesungguhnya inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah Nur ayat 5 mengatakan innal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi pengulangan ayat-ayat sebelumnya itu ada pengecualian yang terjadi. Itu bagi orang yang sudah perbaiki diri, maka Allah akan mengampuninya. Dan Allah tidak memberikan beban. Di sini kalau orang yang sudah tobat yang segala macam akan didoakan. Yang mendoakan itu adalah malaikat yang memikul aras di dalam surah Al-Ghafur. Al-Ghafur mengatakan alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa tabau sabilaka wa qihim azabal jahim. Situ mereka mengatakan malaikat itu mengatakan malaikat yang memikul aras yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman serta mengucapkan. Jadi doa ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat akan mendoakan orang yang bertaubat. Doanya bagaimana? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan
asai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim azab jahannam. Ya Tuhan kami, rahmati rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka jahanam. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita, Inna ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Hai orang-orang hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini ayat yang mengatakan setiap kali ada pengecualian bagi apa sudah yang paling penting lakukanlah segala taubat, jangan mudah putus asa terhadap segala sesuatu yang diusahakan gagal dan sebagainya, terutama apalagi putus asa terhadap rahmat Allah. Itu rahmat yang paling besar. Kalau berputus asa dengan orang itu kecil, tapi dengan Allah paling besar, maka janganlah kita sekali-sekali berputus asa. Demikian apa yang kita diskusikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian apa yang saya ucapkan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan, dan kepada yang banyak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, dan ucapkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.